Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Rafsi. Pada siang hari ini alhamdulillah saya bisa sowan hadir di pusaran makam wali Allah Subhanahu wa taala yang bernama beliau yaitu Syekh Thalabuddin yang terletak di Desa Banjiran, Kecamatan Waruasem, Kabupaten Batang. Beliau salah satu penyebar agama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Batang dan Pekalongan sekitarnya. Cuma beliau bermukim bersinggah di Desa Banjiran, Kecamatan Waruasem, Kabupaten Batang. Beliau berasal sebenarnya beliau dari negara luar negeri, cuma menetap di daerah Cirebon. Setelah itu napak tilas ke setiap daerah untuk menyebarkan agama Islam. Terkhusus akhirnya singgah di Pekalongan sekitar. Dulu Batang itu namanya Pekalongan. Sing jelas satu wilayah tersebut sekarang udah di pemekaran, jadinya wilayah itu menjadi Kabupaten Batang. Awal mula bentuknya suatu kata-kata kota Batang itu ada pohon yang melintang awalnya, Syekh Thalabuddin, terus Bau Reksa itu cikal bakal kota Batang ataupun Kabupaten Batang. Itu mengatasnamakan sekolah leluhur semua itu bersatu untuk gimana caranya kota Batang itu berdiri. Akhirnya terbentuklah yang namanya Kabupaten Batang dengan Bau Reksa, karena ada suatu jalan dilewati terus ada batang pohon yang besar gede, dan mau dipindahkan itu nggak bisa, yaitu yang bisa para aulia, para wali-wali Allah dengan ya entah itu apa, bukan masalah soal kekuatannya, yang jelas atas izin Allah bisa memindahkan batang kayu yang sangat besar. Ini saya Thalabuddin juga leluhur serta penyebar agama Islam yang ada di wilayah sekitar, yang terletak di Desa Banjiran, Kecamatan Waruasem, Kabupaten Batang. Ini bentuk pusaran makamnya. Mari kita generasi penerus bangsa agar kita nggak selalu suudzon ataupun jangan terlalu dangkal pola pikirnya. Terus zikir itu harus di masjid atau di musola saja. Zikir itu bebas asal kita itu bersih hatinya, bersih badannya, serta tanpa najis. Itu lebih baik daripada kita najis pikiran kita terhadap negatif terhadap orang lain. Yang jelas orang bijak, kalau kita ada yang mengkritik ataupun menasihati, itu akan merenung. Makanya kita lebih baik nggak usah berdebat atau gimana. Pahamilah ilmu agama dengan lebih bijaksana dan lebih mendalam serta lebih benar. Jangan sekedar sampulnya saja terus kita bisa mengklaim diri kita itu yang paling baik, karena sejatinya manusia itu nggak ada yang lebih baik. Manusia yang paling baik-baiknya manusia dan akal akhlak mulia dan suci adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam ataupun orang awam, kita jangan pernah saling mengaku yang paling baik. Kita edukasi memperkenalkan situs keramat makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Tujuannya semata-mata bukan menyembah kuburan ataupun apa. Yang jelas kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pola pikir ilmu kita yang dangkal hanya sampulnya saja, biasanya belum sampai pemahaman seperti itu. Masalah apalagi di zaman sekarang, zaman penuh fitnah, hanya terlihat dari mata telanjang kita melihat, terus kita mengklaim orang tersebut nggak baik, padahal diri kita sendiri belum tentu baik. Kita memperkenalkan ini hanya tujuannya semata-mata agar semua generasi penerus bangsa nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah leluhur kita, bukan makamnya tapi sejarah leluhurnya.
namanya beliau Syekh Thalabuddin. Sejarah perjuangan beliau Syekh Thalabuddin itu sangat luar biasa. Kita menghormati, datangi tempat yang dulunya beliau singgahi. Itu aja. Yang kedua, kenapa ziarah kubur ataupun ziarah makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tujuan tadi, yang kedua kita agar selalu mengingat dengan kematian, bahwasanya yang hidup pasti akan mati. Kita juga akan mati. Maka kita biar sadar, eling, ingat, selalu ingat-ingat. Kita nggak luput dari kematian. Maut kita yang jauh itu apa? Kita yang dekat itu apa? Yang jauh adalah kita dari perbuatan kita untuk perbuatan yang baik. Angan-angan itu jauh, tapi yang dekat adalah ajal, maut. Maut itu selalu setia menanti kita, nggak pandang bulu waktu kapan saja. Di saat kita berjalan, di saat kita ngaji, di saat kita sholat, ataupun di saat kita lagi bekerja, itu maut. Maut itu setia mengikuti kita dan setia menunggu kita. Yang paling setia-setianya adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal perbuatan kita. Serta yang paling setia menunggu kita adalah pasangan kita, yaitu kematian. Maka kita ziarah makam aulia wali Allah itu agar selalu mengingat kematian. Mari generasi penerus bangsa, agar kita sejarah kita nggak hilang di terpa angin ataupun dikaburkan diakui oleh orang lain ataupun negara lain. Mari kita jaga, mari kita rawat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Airi, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makamnya, makam beliau. Ini bentuk makamnya. Kita biar lihat lingkungan. Wah. Fencing boten remen ziarah, mek seneng ziarah, Pak. Cuacanya benar nggih, Pak? Inilah bangunan Anjeng Syekh Thalabuddin yang terletak di Desa Banjiran, Kecamatan Marungasem, Kabupaten Masin. Niki Masin ya, Mbak? Oh, Desa Masin. Bukan Banjiran. Ini makamnya di pinggir jalan raya arah Banjar Marungasem.
dan di komplek sampingnya pemakaman umum Desa Masin. Ini bentuk bangunannya sangat sederhana tapi auranya sangat luar biasa. Demikian semuanya, saya Ustaz Surya Al-Asri, saya mohon maaf dan undur diri apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya. Saya akhiri akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.